Matius pasal 5 ayat 45 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Puji Tuhan. Bapak Ibu, singkatnya begini, bertolak dari ayat ini. Coba Bapak Ibu perhatikan bagian kedua atau mulai dari kalimat Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang apa? Baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang apa? Benar. Dan nampak Bapa kita adalah Bapa yang adil. Untuk supaya kita memiliki pola berpikir yang sama, saya mau memberi judul tema khotbah renungan kita pagi hari ini, tujuan pelayanan yang tidak tepat. Tujuan pelayanan yang tidak tepat. Dari ayat ini kita akan melihat esensi pelayanan Tuhan Yesus itu seperti apa dan bagaimana. Dan dari ayat ini juga kita dapat mendeteksi pelayanan yang tidak tepat itu seperti apa. Nah, ini tidak bisa kita tidak perhatikan. Karena kalau kita gagal untuk memahami apa sih esensi pelayanan atau apa tujuan atau apa dan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus itu, kalau kita gagal memahami, kita salah dalam memahami, kita tentu tidak mengerti, kita tidak dapat mengerti tujuan keselamatan yang benar seperti apa. Dan kita tidak mungkin dapat melakukan kehendak Bapa di sorga seperti apa. Pasti gagal kita di situ. Maka dari itu saya coba untuk bawa kita pelan-pelan. Saya juga usaha untuk saudara dapat menangkap apa firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, dan firman Tuhan ini saya juga berharap bahwa kita memiliki suatu pandangan yang sama, pandangan yang benar, tujuan yang benar untuk kita mengiring Tuhan seperti itu. Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa saya berkorban? Kenapa saya harus ibadah? Kenapa saya harus mempelajari firman Tuhan? Nah, dengan memahami tujuan pelayanan Tuhan Yesus melalui apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, nah tentu kita pasti memiliki semangat, gairah yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu jemaat berkati Tuhan, kalau saya perhatikan secara pribadi sebagai hamba Tuhan, ada gereja-gereja tertentu di mana dalam penekanan mereka berbicara tentang bagaimana supaya jemaat itu diberkati secara berlimpah-limpah. Bagaimana supaya jemaat itu sukses dalam karir dan usaha. Atau bagaimana supaya pemuda-pemudi bisa memperoleh pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan hati. Banyak poin-poin seperti ini yang ditekankan, yang menjadi titik berat dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Sepintas kalau saudara mendengar hal-hal seperti itu, kelihatannya ya benar-benar aja tidak ada yang salah dalam hal itu. Salah di mana sih Om? Nah, pada saudara ngomong begitu, salahnya di mana? Apakah
salah kalau memang seorang pembicara menekankan tentang berkat? Ya tidak salah juga sih. Apakah salah kalau hamba Tuhan memotivasi supaya jemaat itu lebih setia di dalam Tuhan? Ya tidak salah juga sih. Tapi mari kita kembali belajar seperti apa pelayanan yang Yesus terapkan selama dia hidup. Seperti apa tujuan pelayanan yang Yesus buat selama dia hidup di muka bumi ini. Tadi seperti saya katakan bahwa apa yang saya singgung tadi di awal kata saya, kelihatannya sepintas lalu tidak ada yang salah. Tapi sebenarnya meleset, tidak tepat. Seperti apa yang Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu bagi murid-murid Tuhan. Sebab kalau kita perhatikan dengan saksama, kalau kita perhatikan tujuan pelayanan Tuhan Yesus bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Soal itu. Kalau kita perhatikan pelayanan yang Yesus ajarkan kepada murid-murid, penekanannya bukan lagi soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau masih soal pemenuhan kebutuhan jasmani, itu pola ibadah bangsa Israel. Kalau kamu setia beribadah, maka Tuhan berkati adonanmu. Kamu setia beribadah, Tuhan akan berkati ladangmu. Kamu setia beribadah, maka kamu akan dihindarkan dari kutuk dan lain sebagainya. Itu pola ibadah. Tujuan bangsa Israel untuk menyembah Allah, tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi ketika Yesus datang, itu berubah. Tujuan pelayanan yang Yesus tekan bukan lagi soal pemenuhan kebutuhan jasmani, atau yang sifatnya hanya sementara di bumi ini. Sebab kalau kita berbicara tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, kita diberkati, kita dapat jodoh yang dengan keinginan kita. Orang di luar Tuhan juga bisa kok melakukan hal yang sama. Orang yang bukan orang Kristen juga bahkan lebih hebat, lebih kaya dari kita, lebih bisa bertahan dalam kehidupan tanpa mereka mengenal Tuhan yang kita sembah hari ini. Mereka juga bisa seperti kita, bahkan bisa lebih kan. Coba saudara berpikir hari ini, mereka yang bukan Kristen saja bisa. Kalau hanya soal pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara tanpa jadi orang Kristen bisa kok. Dan buktinya itu di luar terjadi. Maka dari itu saudara perhatikan ayat ini. Bapa yang di sorga menerbitkan matahari bagi yang jahat dan yang baik. Artinya apa? Kalau mau kaya, mau diberkati, kerja. Amin. Kerja keras supaya badan sehat, kuat, bertanggung jawab dengan hidup, jaga kesehatan, pola istirahat, makan minum harus diperhatikan. Kalau tujuan pelayanan Tuhan Yesus penekanannya masih tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, kita tidak akan bisa melihat bagaimana karya Allah yang sesungguhnya dalam kekristenan yang benar seperti apa. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, tadi saya katakan bahwa orang-orang di luar Kristus pun bisa lebih kaya dari kita. Kalau seandainya tujuan pelayanan Tuhan Yesus hanya menekankan soal pemenuhan kebutuhan jasmani, ya kita tanpa Yesus pun kita bisa kok. Kalau kita kerja keras, kita jujur, pasti kita akan melimpah dengan harta dan kekayaan. Karena kita kerja keras. Siapa yang bekerja pasti diberkati. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, coba saudara perhatikan baik ayat ini. Dari sini kita bisa melihat dan menangkap
mengerti dan memahami tujuan pelayanan Tuhan Yesus bagi gereja Tuhan hari-hari ini, bagi saudara. Apa mau Tuhan bagi kita? Nah, di sini saya ingin membawa saudara untuk masuk lebih dalam, memahami 3 hal. Seperti apa pelayanan Tuhan Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Esensi pelayanan, tujuan pelayanan yang dibuat oleh Tuhan Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Yang pertama, saudara perhatikan. Injil Matius pasal 6. Saya mulai dari Injil Matius pasal 6. 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya apa? Dari ayat ini yang sudah sering kali kita baca, kita dengar, saya menyimpulkan poin yang pertama, tujuan pelayanan Yesus yang utama yang harus juga diterapkan oleh gereja hari-hari ini adalah bagaimana memindahkan hati kita yang ada di dunia ke dalam kerajaannya yang ada di surga. Kita harus punya hati yang ada di dalam kerajaan surga. Tadi saya katakan, tanpa Yesus pun saudara bisa kaya kalau saudara kerja baik di luar sana. Nah, saudara coba camkan perkataan Yesus. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Artinya bahwa sekalipun kita masih di dunia ini, tapi fokus tujuan pelayanan pengiringan kita akan Tuhan adalah kita mengumpulkan harta di sorga. Nah, untuk mengumpulkan harta di sorga ini perlu juga diluruskan. Karena banyak orang Kristen, masih banyak orang Kristen yang salah memahami ayat ini. Salah memaknai apa yang Yesus katakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 20 ini. Kalau saudara masih ingat, saya pernah muat di laman Facebook saya kurang lebih 1 menit lebih itu tentang bagaimana mengumpulkan harta di surga. Nah, banyak orang Kristen memiliki pemahaman begini tentang mengumpulkan harta di surga. Kalau kita menabur harta di bumi, dengan demikian kita sedang mengumpulkan harta di surga. Ada yang berpikir seperti itu? Mengumpulkan harta di surga adalah bagaimana kita mengumpulkan segala hal yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat di bumi ini. Mengumpulkan harta di surga, ketika engkau caci maki, engkau tetap memberkati. Ketika engkau dihina, engkau tetap mengucap syukur. Ketika engkau singgung, engkau tetap tahan hati. Itu lagi mengumpulkan harta di surga. Tujuan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita memindahkan hati di dunia ini ke dalam kerajaannya di surga. Karena ada orang Kristen gak berani loh untuk memindahkan hati sepenuhnya dalam kerajaan surga. Banyak orang Kristen gak berani untuk mengambil tindakan ini dalam kehidupan kekristenannya. Jadi apakah salah kalau saya mengumpulkan harta di bumi? Enggak salah juga. Tapi jangan sampai terikat dengan harta kekayaan, sehingga oleh harta kekayaan kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Tapi pergunakanlah mamon untuk apa? Mengikatkan kita dengan Tuhan. Nah, nanti itu ada di poin yang terakhir kalau tidak salah. Saya akan singgung juga itu. Jadi kita harus memahami tujuan pelayanan Tuhan yang sebenarnya. Dan ini yang harus diterapkan oleh gereja hari-hari ini. Bukan
bukan lagi mengikatkan diri kita atas dunia ini dengan segala sesuatu yang sifatnya hanya sebentar, yang kita hanya nikmati sesaat, 70-80 tahun setelah itu finish. Kita tidak memperkarakan diri perjalanan hidup kita yang panjang dalam kekekalan. Kita lebih memperkarakan persoalan masalah-masalah yang sepele, yang sifatnya hanya 80 tahun, 10 tahun, 100 tahun, notoknya sampai di situ selesai. Kenapa kita nggak memperkarakan perjalanan hidup yang panjang dalam kekekalan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan? Kenapa kita nggak memperkarakan hidup kita hari ini? Di mana letak hati kita hari ini? Apakah hati kita terikat di dunia ini, atau kita sudah belajar untuk meletakkan hati kita dalam kerajaan Tuhan? Nah, ini harus selalu diwartakan dari mimbar gereja. Kalau saya hanya bicara soal berkat, hanya supaya saudara puas, di sini, wah, itu repot Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami tujuan pelayanan yang Yesus ajarkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata bahwa kumpulkanlah bagimu harta di surga. Bukan hanya sekedar di bumi ini. Di bumi kita harus bertanggung jawab. Kita harus bekerja. Orang Kristen itu harus kerja. Orang Kristen itu harus bertanggung jawab dengan hidup. Tuhan kasih talenta, kembang talentamu itu. Talenta juga gak akan berkembang kalau saudara hanya doa puasa tanpa bertindak. Coba saudara praktekkan di rumah. Saudara punya talenta apa? Jangan berusaha hanya doa puasa. Bisa nggak diberkati Tuhan? Tuhan juga nggak mau melanggar tatanan aturan hukum yang Dia sudah buat. Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan. Matius pasal 13, kita lihat dulu. Matius pasal 13. Ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara perhatikan, kalau kita punya fokus yang salah dalam mengiring Tuhan, yang kita kejar hanya harta duniawi, hanya kepuasan nafsu manusia, firman gak mungkin bertumbuh dengan baik. Firman gak mungkin bertumbuh dengan baik. Kan jelas Alkitab katakan, yang ditabur di tengah ini berbicara tentang bagaimana benih yang jatuh di tanah yang modelnya bermacam-macam. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kalau fokus hanya pemenuhan kebutuhan jasmani, sampai kapanpun saudara tidak akan bisa bertumbuh. Saudara tidak akan bisa mengenal kebenaran firman Tuhan dengan baik. Jadi fokus kita hari ini mulai belajar memindahkan hati kita. Selama kita hidup di dunia, berapa tahun lagi ke depan, entah 30 tahun ke depan, entah 40 tahun ke depan, ayo dari hari ini kita belajar sedikit memindahkan hati kita dalam kerajaan surga. Sambil beraktivitas bertanggung jawab dengan hidup, kita juga harus bertanggung jawab di kekekalan nanti. Jangan cuma di dunia ini fokus kita. Kita mengabaikan hal yang utama dalam kehidupan kita. Matius 13 tadi ayat 22. Ayat 23.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau kita memahami tujuan pelayanan Tuhan Yesus yang benar, artinya firman itu tertanam dalam hati kita yang benar, akan bertumbuh loh firman ini. Saya juga mau luruskan ini, ayat ini jangan disalah-salahkan ya, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Ada orang yang ngomong begini, soal lipat kali ganda, ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Itu bukan soal ketika saudara menabur terus diberkati 60 kali, 30 kali, 100 kali. Tidak ada kaitannya dalam ayat ini. Banyak loh orang Kristen kebablas menafsirkan ayat semau-maunya dia. Ayat ini berbicara bagaimana firman itu ketika tanam akan bertumbuh berlipat kali ganda. Bukan soal materi ayat ini, bukan soal uang ayat ini, tapi bagaimana pertumbuhan iman kita akan berlipat kali ganda menuju kepada pendewasaan yang benar, yang Yesus inginkan agar Kristen kita benar-benar Kristen yang militan. Bukan soal uang. Tidak ada kaitan dengan uang. Tapi bagaimana ketika iman itu tertanam dalam hati kita yang subur, yang benar-benar menerima, mau menerima kebenaran firman Tuhan, itu akan bertumbuh dalam pendewasaan, menuju kepada kedewasaan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, yang pertama kita harus belajar mulai hari ini, memindahkan hati kita. Sekalipun kita masih di dunia, tapi belajar hari ini mulai memindahkan kepada di dalam kerajaan Tuhan. Sekalipun corona, sekalipun hari-hari ini kita mungkin lagi sama-sama pusing hadapi keadaan di sekitar kita, belajar memindahkan hati dalam kerajaan Tuhan. Mulai dari hari ini, jangan terlambat nanti di kemudian hari. Yang berikut Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi kita mesti belajar untuk memindahkan hati ke dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan surga. Yang kedua, Galatia pasal 2, coba kita baca ayat ini, Galatia pasal 2. Ayatnya yang ke-19. Apa Paulus katakan dalam ayat ini? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Ulangi, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua, kita harus memahami esensi pelayanan Tuhan yang benar. Tujuan pelayanan Tuhan Yesus yang benar atas gereja Tuhan. Kalau yang pertama, kita harus bisa memindahkan hati kita ke dalam kerajaannya. Yang kedua, dari ayat ini saya menyimpulkan begini, kita harus bisa memberi hidup kita sepenuhnya untuk diproses oleh Tuhan. Tanpa kita memberi diri untuk diproses, kita tidak mungkin bisa memenuhi apa yang Yesus katakan, aku ada untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, proses ini adalah sarana. Proses Tuhan ini sebenarnya sarana untuk supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Orang Kristen yang tidak bersedia untuk memberi diri diproses oleh Tuhan, dia tidak mungkin bisa bertumbuh dalam kekristenannya. Dengan kita masuk dalam proses Tuhan, sekalipun sakit, sekalipun air mata, sekalipun kadang kita harus teriak, Tuhan kenapa harus begini, tapi kalau kita ada dalam Tuhan, maka akan mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita.
Jelas Galatia berkata, namun aku hidup tapi bukan aku lagi. Paulus sedang bersaksi tentang kehidupan pribadinya. Bagaimana proses demi proses yang dialami oleh seorang yang namanya Paulus. Sejak ketika dia mengenal Kristus, mengalami suatu perkara mujizat dalam perjalanan menuju Damsyik untuk mengejar dan membantai orang Kristen di sana. Yesus menampakkan kemuliaannya, dan sejak itu Saulus yang tadinya rela memberi diri untuk mengikut Tuhan, artinya rela untuk diproses. Sakit. Tetapi saudara lihat dampak dari apa yang dialami oleh Paulus. Dalam perjanjian baru sebagian besar tulisan Paulus yang kita baca, yang kita belajar hari-hari. Bagaimana Allah memakai Paulus begitu luar biasa. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja begitu dahsyat dalam kehidupan Paulus. Dia tidak menghiraukan dagingnya, sekalipun daging ini hancur, asalkan aku dapat hidup dan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, orang Kristen gagal di sini, banyak gagal di sini. Saudara dan saya kebanyakan gagal dalam tahap proses Tuhan. Kita tidak bersedia untuk mau diproses oleh Tuhan. Kalau mau, ya Tuhan, selama aku hidup ya beres-beres aja lah ini hidup. Saudara tidak mungkin bisa tahu level mana iman saudara hari ini kalau imanmu tidak diperhadapkan dengan masalah. Saudara tidak mungkin memahami bagaimana pertumbuhan kekristenanmu kalau engkau tidak mau masuk dalam proses Tuhan. Jadi bagaimana Om sikap kami? Ya sikap kita beri diri. Kalau ada masalah, ada persoalan, jangan cepat-cepat minta Tuhan angkat masalah ini. Kan ada orang Kristen gitu loh. Ada masalah, Tuhan cepat-cepat angkat masalah ini. Tujuannya apa sih? Maksudnya saudara apa cepat angkat masalah? Gak mau masuk proses gitu. Kalau masalah itu Tuhan izinkan, indah pada waktunya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya ada hari ini seperti hari ini, sebagaimana saya ada hari ini, semua karena proses Tuhan. Dan sampai hari ini pun proses itu masih berlaku. Detik pagi hari ini proses itu masih berlaku, masih berlanjut dalam kehidupan pribadi saya. Jadi sekali lagi kita mungkin berkata bahwa aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku, kalau saudara tidak mau masuk dalam proses. Paulus berani ngomong begini karena dia sudah melalui proses. Kita nggak mungkin bisa berkata begini kalau kita nggak mengalami proses Tuhan. Hidup yang kuhidupi ini bukan aku lagi Om, tapi Kristus. Benar. Apa benar seperti itu? Jadi orang percaya harus masuk dalam proses Tuhan. Supaya apa? Supaya di kemudian hari nampak kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Tidak mungkin dipermuliakan oleh Bapaknya di sorga kalau Yesus tidak melalui salib. Karena saliblah Yesus ditinggikan. Karena salib Yesus dipermuliakan. Kita nggak mungkin bisa dipermuliakan kalau kita menghindari salib. Ayolah ikut Tuhan tuh ikut Tuhan yang benar. Di mana Yesus ada, di situ pun kita harus berada. Baik ketika Yesus melayani di Yerusalem, kita juga ikut. Ataupun ketika Yesus sedang berjalan pikul salib menuju Golgota, kita juga harus ikut ke sana. Bahkan sampai dia mati di kayu salib, kita juga harus kalau bisa ada di situ, bersama-sama dengan dia disalib. Orang Kristen menolak Via Dolorosa kebanyakan, nggak mau ikut situ. Tinggal di Yerusalem terus.
Nikmati kemurahan dan kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Persoalan penderitaan masalah itu karunia, kata Paulus. Kita bukan hanya diberi karunia untuk percaya, tetapi untuk masuk dalam proses. Itu karunia loh, itu anugerah loh. Jadi kalau hari ini saudara diizinkan Tuhan mengalami tantangan, mengalami masalah dalam kehidupan pribadi, sebagai anak Tuhan, posisimu sebagai anak Tuhan, engkau diperhatikan dan dipandang layak oleh Tuhan sebagai anak-anak. Mana ada anak yang tidak disesa oleh orang tua? Mana ada anak-anak yang tidak diberi peringatan oleh orang tua? Selama kita masih diberi peringatan, masih dalam daging kita ini merasa sakit oleh karena keadaan mungkin, oleh karena kita disakiti mungkin, bersyukur. Artinya Tuhan masih perhatikan kita. Nah, yang dikhawatirkan saudara, hidupmu tuh nyaman-nyaman aja, nggak ada tantangan. Saya khawatir Tuhan lupa saudara itu. Saya khawatir saudara tidak tercatat lagi dalam buku kehidupan anak domba Allah. Selama nama kita masih tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah, selama itu proses tetap terjadi. Jadi jangan bangga kalau hidupmu nyaman. Mestinya diperhatikan dan tanda tanya, kok Tuhan kenapa begini? Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk rasa sakit dengan daging ini, dengan keadaan terjadi di sekitar kita, bersyukur segala perkara. Kita harus mengucap syukur. Karena memang ini tujuan Tuhan, supaya kita itu masuk dalam pendewasaan dalam kita mengiringi. Tuhan gak mau kita masuk surga itu anak-anak. Artinya dalam pertumbuhan Kristenan kita terus, Tuhan mau kita sudah dewasa ketika kita masuk dalam kerajaan. Nanti mudah-mudahan minggu depan saya khotbah tentang bagaimana tingkatan pendewasaan dalam Tuhan. Nanti minggu depan, saudara ingatkan saya, minggu depan saya khotbah tentang itu. Tingkatan pendewasaan dalam Tuhan. Filipi pasal 4. Kita lanjut, Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-12. Perhatikan kata Paulus, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tapi dalam hal kenyang, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak Paulus rasakan. Semua dia pernah alami. Hidup nyaman pernah dia alami. Hidup susah dia pernah alami. Lapar pernah dia alami. Digigit ular hampir mati pernah dia alami. Dikejar-kejar mau dibunuh pernah dia alami. Kalau dari stok di ayat, saudara masih ngambang, saudara masih belum tangkap apa maksudnya. Kelihatan dari alis saudara, saudara masih ngambang hari ini. Tapi saudara lanjut satu ayat di bawahnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan. Artinya bahwa segala sesuatu yang Paulus gambarkan di ayat sebelumnya, kalau dia mampu lewati, bukan karena kuat dan gagahnya, tapi karena Tuhan memberi kekuatan dalam hidupnya. Paulus rela untuk diproses. Paulus memberi diri untuk digodok oleh Tuhan. Sehingga baik dalam kelimpahan, baik dalam kekurangan, baik dalam kelaparan, di saat Paulus kenyang, semua Paulus dapat lewati. Karena bukan kuat dan gagahnya, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidupnya.
Kalau kita orang Kristen hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tidak beri diri untuk diproses oleh Tuhan, menolak untuk masuk dalam proses Tuhan, saudara tidak akan mungkin dewasa. Tidak mungkin dewasa dan tidak mungkin mengenal dan mengerti maunya Tuhan seperti apa. Nah, proses pendewasaan ini juga macam-macam warnanya. Suami istri, Tuhan bisa pergunakan banyak hal untuk saling mendewasakan di dalamnya. Oh bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Saya dengan istri sudah 20 berapa tahun menikah, 24 tahun menikah. Saudara mungkin tanya, Om sama Tante sudah saling mengerti? Belum. Tiap hari masih diproses kami dua ini. Jangan saudara pikir saya sudah gembala, ibu gembala, terus tidak ada proses. Tetap proses itu ada. Kemarin ibu gembala ngambek. Proses itu. Saya juga marah sama ibu gembala. Kenapa? Proses itu. Ketika berjalannya waktu, kami saling memahami. Nah, kalau sudah tahu kekurangan, jangan lagi masuk dalam hal itu. Terus bertumbuh dalam pendewasaan, membangun rumah tangga. Suami jangan keras kepala, jangan ego. Suami-suami angkat tangan. Tidak ada, cuma saya kan. Om ini. Istri juga harus tahu tugas tanggung jawab seorang istri. Rumah tangga tidak mungkin mampu menghadapi tantangan ujian kalau juga rumah tangga kita tidak libatkan Tuhan di dalamnya. Kita nggak izinkan Tuhan bawa rumah tangga kita untuk melewati badai dan gelombang. Asalkan Yesus tetap ada dalam rumah tangga kita, Tuhan pasti bela. Nah, dalam lagi dalam pekerjaan saudara hadapi karyawan yang bikin sakit kepala, tambah jadi. Kalau tidak punya penguasaan diri, kebun binatang keluar semua dari mulut kita. Nah, proses itu mematikan monster. Nah, saudara lihat cuplikan video saya nggak bagaimana mematikan monster. Monster itu siapa? Ego harus kita matikan. Ego kita harus bantai setiap hari. Harus itu. Dalam pelayanan, apalagi dalam pelayanan ini. Ini kalau kita saling memahami, nggak saling punya pengampunan, ini konflik di sini banyak terjadi. Jangankan di sini, di situ juga banyak terjadi konflik di situ. Harus bisa diproses. Dan ketika proses itu terjadi, saudara jangan beranjak kemana-mana, tetap diam di bawah kaki Tuhan. Tetap di bawah kaki Tuhan, jangan beranjak kemana-mana. Tapi Om, aku gak kuat Om. Mau kuat kayak mau tidak, serahkan sama Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus bisa memahami tujuan pelayanan Tuhan hari-hari ini. Bukan lagi soal pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi bagaimana hidup kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga, 1 Korintus. Buka dulu 1 Korintus. Pasalnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 6. Ayat 19, saya mulai baca dari ayat 19. Atau tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Yang ketiga, kalau bisa saya simpulkan begini, bertolak dari ayat ini saya catat begini. Kita harus bisa memberi diri kita sepenuh bagi Tuhan yang telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Kita harus bisa beri hidup kita sepenuh untuk Tuhan
Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Artinya kita nggak punya hak kuasa apa-apa lagi dengan hidup kita, karena kita adalah milik Tuhan. Jadi dalam segala tindakan, pikiran, perkataan, perbuatan kita harus bertanya sama yang hidup ini. Kita nggak punya hak apa-apa dengan hidup ini. Jadi jangan sombong kita. Karena banyak orang itu nggak memperhatikan poin ini. Dia hidup seenaknya dia. Dia hidup mau buat apa seenaknya dia. Mau ngomong apa terserah dia. Mau marah-marah, mau enggak terserah dia. Karena dia pikir hidup ini miliknya dia sendiri. Kita harus sadar kita bukan punya kita lagi, tapi Yesus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Artinya kita bukan milik kita sendiri. Kita ini barang tebusan. Ulang saya ngomong, kita ini barang tebusan. Jadi kalau barang tebusan, kita nggak hak untuk mempergunakan seenaknya kita hidup ini. Selain yang empunya, yaitu Tuhan yang hidup kita. Maka dari itu Paulus katakan, baik engkau makan, engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Oh, nggak bisa om. Saya hidup ya saya om. Kalau saudara bukan anak Tuhan, no problem. Tapi kalau saudara anak Tuhan, saudara harus sadar poin ini. Bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Jangan seenaknya kita akan hidup ini kemana. Jangan kita mau ini seenak-enaknya kita tanpa pikir bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Kalau kita nggak memahami ini dengan benar, kalau kita menganggap hidup ini kita punya sendiri, saudara sedang melecehkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara tidak menganggap pengorbanan itu sebagai suatu pengorbanan yang luar biasa dalam hidup. Saudara membuat najis darah Tuhan yang kudus itu. Dengan apa? Dengan membawa hidupmu seenak. Mau-maunya kita mau kemana, mau buat apa, terserah kita. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Yang pelayan-pelayan coba angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, saya sayang kita semua. Makanya saya ngomong apa adanya. Kalau saya tidak sayang kita semua, saya bikin bahasa yang nyaman lah untuk saudara. Tapi karena saya sayang kita semua supaya kita masuk surga sama-sama. Ayo sadar bahwa hidup ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kalau profesimu sebagai seorang pengusaha, kerja segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, lakukan tugas kerjamu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebagai seorang suami yang takut akan Tuhan, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang melayani di sini, melayani sungguh-sungguh. Saya mungkin terbatas untuk menilai saudara yang melayani di sini. Dan saya nggak mungkin memberikan reward yang luar biasa bagi saudara. Saya nggak mungkin bisa beri hadiah yang luar biasa ketika engkau melayani dengan baik di sini. Saya paling hanya bisa terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tapi Tuhan nggak pernah tutup mata dengan pengorbanan kita di sini. Tuhan nggak mungkin salah memberikan reward, nggak memberikan bonus, memberikan hadiah, memberikan berkat ketika sungguh-sungguh melayani di sini tanpa pamrih. Layanilah sungguh-sungguh, karena kita sudah ditebus. Yang pelayan dengar, saudara terjadwal atau tidak tetap ibadah. Pelayan harus lebih dari jemaat. Kalau pelayan di bawah jemaat, wah repot.
Bagaimana mau jadi berkat, bagaimana mau jadi terang. Pelayan harus bisa levelnya di atas jemaat. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya berusaha. Puji Tuhan, aku sudah punya jadwal nanti 2 minggu masuk gereja. Astaga. Dulu di luar sana banyak begitu, di luar. Di sini tidak ada. Maksud saya di luar. Di sini. Ada satu gereja di Kuba, mereka punya sistem ini. Jadi yang main musik tuh nggak melulu main musik. Sama gembala diberi tugas di rolling. Kadang-kadang main musik terima tamu. Kadang-kadang main musik jalankan konser. Kadang-kadang main musik duduk diam. Di rolling semua. Kalau yang sudah sekolah Alkitab diberi kesempatan untuk khotbah. Jadi jangan heran kalau besok-besok singer saya suruh terima tamu. Yang main musik, doa pembukaan harus bisa semua. Yang drum pegang LCD, semua harus bisa merasakan bagaimana sih pelayanan itu. Jadi nggak melulu keyboard seperti Mas Joko keyboard terus. Kapan? Ayo, saudara pernah lihat Mas Joko Singers? Besok dia Singers. Besok juga saya berdiri di sini sama Ibu Gembala Singers. Iya, tidak masalah, no problem. Tapi yang lepas ya. Nah, kalau ada tamu, saya berdiri di sini sama Ibu Gembala. Supaya saya juga tahu gimana sih Singers. Ayo, sudah 10 tahun lebih saya nggak pernah Singers di sini. Besok tahun depan saya Singers lagi. Serius, nanti tolong yang Ibu Gembala jadwalkan saya Singers. Serius, kalau Singers. Saya pingin rasa, cuman saya main musik, jadi jangan suruh saya main musik. Jadi kita harus bisa terlibat dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan aja melayani di dalam segala lini, dia melayani masuk dalam segala sesuatu. Mau sama-sama orang kusta dia ada, mau sama-sama pemungut cukai dia di situ, mau sama-sama siapa lagi orang yang digerasa yang kerasukan setan dia di situ. Di bait Allah dia juga bersama dengan para imam-imam bait Allah, semua dia di situ. Nah, kenapa kita pilih? Yang setuju katakan amin. Ya, 2021 GPD Hosana Reformasi Pelayanan. Semua harus terlibat. Semua harus ambil bagian di semua sektor pelayanan. Tidak ada yang tidak. Yang punya talenta jangan pendam talenta, dosa loh itu. Yang punya talenta jangan pendam dosa, pendam dosa. Jangan pendam talentamu, salah loh. Salah kan? Ketika Tuhan beri talenta, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Yang 1 dia kubur. Marah nggak yang punya talenta? Marah. Kamu berbuat jahat, kamu tidak menjawab. Marah loh yang punya talenta. Nah, Tuhan kasih kita talenta. Ayo, kembangkan talentamu untuk Tuhan. Kalau saudara seorang ibu rumah tangga punya keahlian memasak, kembangkan talenta itu talenta loh. Talenta itu bukan hanya di sini, di bidang musik, pelayanan semua. Kembangkan. Saudara punya kemampuan di bidang apa? Kembangkan itu, bertanggung jawab dengan talenta. Di situ disenangkan, di situ Tuhan Nah, kita kembali kepada poin yang ketiga tadi, bahwa kita harus bisa memberi diri kita sepenuhnya. Alasannya apa? Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Lunas dibayar, tidak utang, tidak tunggu nanti besok, lunas dibayar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memahami hal ini dengan baik, maka tentu kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi tujuan pelayanan Tuhan itu bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani lagi. Saya selalu ngomong dari tempat ini bahwa kalau soal pemenuhan kebutuhan jasmani, nggak usah ragu tentang itu.
Burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung juga Tuhan percantik. Nah, apalagi kita anak-anak Tuhan. Bayangkan. Jadi kalau orang Kristen masih sibuk memperkarakan soal pemenuhan kebutuhan jasmani, sesungguhnya dia nggak mengerti hati Tuhan yang paling dalam. Kalau ada orang Kristen yang masih sibuk dengan perkara-perkara jasmani, sebetulnya dia tidak memahami tujuan Tuhan untuk kerajaan sorga itu seperti apa. Jadi mari Bapak Ibu, hari-hari ini kita bawa hidup semakin indah di hadapan Tuhan. Jangan sibuk lagi dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau saudara mau, saya selalu bilang, kalau saudara orang Kristen jangan hanya kaya, harus sangat kaya, asal catatannya kerja baik. Titik. Kalau saudara nggak mungkin diberkati. Coba saudara tanya orang-orang yang sukses dimanapun hari ini mereka berada. Apa kiat mereka? Paling bahasa sederhananya kerja baik, kerja keras. Nggak mungkin saudara diberkati kalau saudara kerja. Jadi Bapa kita di surga itu Bapa yang adil, memberikan matahari, sinar matahari kepada yang jahat dan yang baik, memberikan hujan kepada yang jahat dan yang baik. Artinya Tuhan tahu memberkati siapa saja. Karena Allah itu ada bukan hanya untuk orang Kristen. Yesus mati di surga bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi tidak semua orang yang di luar sana memiliki kesempatan untuk ada dalam kerajaan surga. Tapi bagi kita diberi kesempatan, asalkan mengerti dan memahami esensi dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita gagal memahami tujuan pelayanan Tuhan, maka kita juga gagal memahami kehendak Bapa. Kalau kita gagal memahami tujuan pelayanan Tuhan, kita juga nggak mungkin menyenangkan hati Tuhan, dan iman kita nggak mungkin bisa bertumbuh dengan benar. Oleh sebab itu, bagi hari ini saya mau katakan, mari jemaat Tuhan GPD Hosana Ruteng, khusus kita hari ini. Saya nggak mau tahu yang di luar sana, tapi kita yang ada di tempat ini, mari kita memahami tujuan pelayanan Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dengan demikian kita juga bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna, dan kita boleh berlayang sama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Satu ayat terakhir, 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Luar biasa Tuhan kita. Maka dari itu, bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.